Halo saudaraku, ketemu lagi dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Sepertinya hari ini kita sudah memasuki episode ke-21, artinya 21 hari kita sudah bertemu dalam channel YouTube Teori dan Praktek Meditasi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang siapa sesungguhnya tonggak pikiran. Maksudnya siapa sesungguhnya tonggak bagi kesadaran pikiran. Apa yang menjadi dasar sehingga pikiran itu berkesadaran yang lebih baik dari hanya sekedar kesadaran pikiran atau kesadaran fisik. Kita lihat dari proses awal mula penciptaan manusia. Kita sudah pahami bahwa jiwa adalah bagian dari yang akan menggunakan fisik dalam segala aktivitas yang meliputi berpikir dan berucap dalam kehidupan di dunia ini. Jadi jiwa adalah energi, kata energi, dia spirit. Fisik. Kita paham ada dua ciptaan yang sangat esensial dari ciptaan Tuhan, yaitu fisik dan energi. Jadi yang fisik sudah disiapkan, itulah sel. Berikutnya jiwa dimasukkan ke dalam sel itu setelah menerima perjanjian-perjanjian dan kemudian dibuahi, berkembanglah sel menjadi fisik. Sel berkembang dari jaringan sel, kemudian organ, jaringan tubuh, demikian gitu. Tumbuh kembanglah dia di dalam kandungan ibu. Jadi jiwa terpisah dari sel, bersatu dalam satu sel, kemudian dibuahi, dan fisiknya tumbuh kembang. Yang embrionya adalah sel inti tadi. Jadilah kita fisik. Kemudian fisik kita dilengkapi dengan indera-indera, organ-organ, dan lain sebagainya. Sang jiwa tetap membawa data yang akan digunakan untuk kehidupan dalam rangka mencapai takdir. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya kita hidup ini karena masalah, karena karma, katakanlah karma, sehingga kita jadi sekarang ada di sini, di bumi ini, karena konsep kasih sayang Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita manusia, kepada jiwa, untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar bisa mencapai takdirnya. Nah, takdir itu sendiri adalah sebuah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan kepada semua ciptaannya sekaligus. Nah, berikutnya setelah takdir itu dibawa dalam setiap ciptaan, berikutnya ciptaan akan berupaya untuk menemukan takdir yang sesungguhnya, tapi biasanya banyak yang kalah, jadi ya seperti kita lahir kembali. Jiwa itu diletakkan dalam sel, dalam inti sel. Nah, ketika kita dilahirkan, kita masih dalam kesadaran jiwa sesungguhnya. Tapi bisa juga dalam kandungan kita tidak berkesadaran jiwa sebagai manusia fisik. Pikiran kita tidak berkesadaran jiwa. Kenapa? Bisa karena asupan makanan, perlakuan orang sang ibu ketika dalam kandungan itu bisa terjadi. Malah, mohon maaf, perlakuan sang ibu yang sedang mengandung bayinya yang tidak sesuai dengan selayaknya seorang ibu yang sedang hamil, itu bisa membuat bayi dalam kandungan menjadi cacat. Apakah mentalnya, apakah fisiknya. Bisa terjadi itu. Jadi cacat bayi itu dalam kandungan ada dua hal, karena memang kesalahannya atau memang sudah begitu. Dan yang kedua adalah karena perlakuan sang ibu. Hati-hati. Setelah bayi dilahirkan, bayi tentu lupa dengan perjanjian-perjanjian atau data-data yang telah tersimpan dalam otaknya dan dalam inti selnya. Kita sudah bicarakan bagaimana awal mula jadi pembentukan fisik yang dimulai dari kepala, di mana otak itu akan menerima data-data dari sel inti, dari semua yang pernah dilakukan dan diucapkan pada kehidupan sebelumnya. Jadi data-data dari jiwa itu ditransferkan ke otak untuk menjadi pengalaman berikutnya. Tapi data ini susah diakses ketika kita tidak memiliki frekuensi yang sama. Paling nggak selaras gitu. Itu prosesnya, tapi sudah kita ceritakan itu. Nah sekarang begini, ketika bayi dilahirkan,
Kan pikiran lagi belajar deh. Belajar untuk menerima sebuah kesadaran. Karena pikiran ketika dia hanya memiliki kesadaran pikiran, maka dia hanya bisa hidup. Tidak bisa melakukan kehidupan. Kita tahu pikiran adalah komando bagi seluruh aktivitas fisik. Apa yang dia tangkap oleh pikiran, itulah yang akan menjadi karakternya nanti. Karakter, pola pikir dia, kesadaran yang mana yang dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, usia dalam kandungan hingga 7-9 tahun sangat menentukan karakter yang akan dipakai oleh pikiran untuk bagaimana dia beraktivitas dalam berpikir yang produknya berikutnya terimplementasi pada fisik untuk diucapkan atau dilakukan. Ada 3 hal di sini yang paling penting dalam membangun atau membuat pondasi kesadaran pikiran untuk dibawa ke depan nanti pada saat dia dewasa. Yang pertama, asupan makanan. Asupan makanan itu menjadi penting karena asupan makanan yang baik akan membawa pada tumbuh kembang sel yang baik, pada fisik yang baik. Jaringan sel akan tumbuh kembang dengan baik. Itu asupan makanan yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan dari orang tua sejak dalam kandungan lah, keluar. Itu penting. Yang ketiga adalah pengajaran. Pengajaran itu tauladan dan segala macam norma etika di sana. Pengajaran. Nah, itu penting. 3 hal ini yang paling penting. Nah, ketika bayi yang sudah dilahirkan, tumbuh kembang dia akan belajar bagaimana mengekspresikan rasanya, mengekspresikan akalnya, mengekspresikan egonya, mengekspresikan nafsunya, dan pikiran sambil belajar untuk bagaimana mengelola unsur indera spiritual ini, bagaimana dia membangun hubungan antara pikiran dengan akal, pikiran dengan nafsu, pikiran dengan jiwa, pikiran dengan rasa, dan pikiran dengan luar tubuh melalui indera pengetahuan yang kita kenal sebagai melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa. Dari indera itu dia juga harus perhatikan untuk bagaimana dia berpikir tentang sesuatu dan berikutnya terimplementasi pada ucapan dan pikiran, ucapan dan perbuatan oleh badan fisik. Jadi tonggak awal mula jadi kesadaran pikiran di usia mulai dari dalam kandungan hingga usia 9 tahun. Itu menurut yang saya alami. Jadi apa yang paling penting dari pendidikan dan pengajaran itu? Karena produk pendidikan dan pengajaran berikutnya akan menjadikan karakter bagi anak-anak itu. Karakter dia. Nah, karakter-karakter ini dalam kajian-kajian spiritual disimbolkan sebagai unsur api, unsur tanah, unsur angin, dan unsur air. Bagaimana api? Api adalah selalu inginnya ke atas deh. Dia inginnya anti gravitasi. Vertikal deh. Selalu vertikal. Nyala api itu vertikal. Artinya tegak dalam kebenaran, barangkali gitu. Dia selalu tegak. Air dia selalu mencari tempat yang rendah. Selalu mencari tempat yang rendah. Angin tergantung arah yang membuat angin itu menuju kemana gitu. Biasanya masalah suhu, di mana ada udara yang suhunya lebih panas, artinya kerapatan udaranya renggang, angin akan mengarah ke sana. Terus unsur tanah, bumi, dia menerima semua, dia terima. Dia memberi kehidupan, pokoknya dia terima semua. Ntar kalau nggak cocok, ya udahlah aku gempa aja supaya aku seimbang. Jadi gempa bumi bukan karena bumi marah, bukan, tapi karena dia coba menyeimbangkan dirinya. Oh ya, karena perlakuan kita lah manusia. Jadi begitu kira-kira. Jadi paling penting itu, usia itu penting sekali. Karena kenapa? Kesalahan kita mengelola komunikasi dengan anak-anak balita
atau anak-anak yang di bawah 9 tahun, maka kesalahan komunikasi ini akan terekam pada semua sistem yang ada dalam tubuhnya terkait indera spiritualnya. Terekam. Nah, rekaman ini bisa terbongkar nanti ketika dia dewasa. Contoh, ketika terampas hak tumbuh kembang fisiknya dan mentalnya, maka ke depan dia akan merampas berbagai hal tergantung dengan kesempatan yang dia dapat atau kemungkinan yang dia dapat. Apa yang menjadi terampas ketika dia masa kecil? Misalnya gini, dia ingin main air, tapi kita larang dia main air. Dia ingin main api, kita larang main api. Jadi kita memang, karena mungkin kita kurang paham gitu. Jadi perhatikan, anak-anak di bawah 5 tahun itu selalu main api, main air, main tanah, keluar rumah. Nggak mau tidur siang, nggak mau, pelasak sekali. Perhatikan itu. Nah, siogianya dia diberi medianya. Kapan dia harus main air, ada tempat air. Diawasi. Kapan dia harus main tanah, ada tanah. Diawasi. Kapan dia harus main api, diberi dia main api. Diawasi. Ketika dia ingin keluar rumah, ayo silakan kita sama-sama main keluar rumah. Banyak hal yang menjadikan hak tumbuh kembang fisik dan anak itu terampas oleh kita karena kita tidak paham bagaimana membangun komunikasi dengan anak-anak kita. Kita lihat keseharian kita. Hampir semua orang kalau ada kesempatan untuk melanggar lampu merah, dia melanggar lampu merah. Padahal undang-undang menyatakan, peraturan menyatakan tidak boleh. Jalur busway dia sikat saja. Antrian dia nggak peduli. Buang sampah sembarangan. Banyak hal. Kenapa? Karena terampasnya hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya ketika dia kecil. Itu yang masalah pokoknya. Contoh sederhana. Ketika anak kita lagi belajar berjalan, tiba-tiba dia bangun, dia terjatuh, ada satu orang ibu menyikapinya dengan demikian. Ketika anaknya jatuh, dia bilang begini, aduh nak, kenapa jatuh kamu? Oh nakal sekali lantai ini ya. Dia pukul lantai. Nakal lantai ini. Apa yang terjadi ke depan anak, bagi anak-anak ini? Dia akan mencari orang yang akan disalahkan ketika dia gagal dalam satu usahanya. Dalam bahasa saya, dia akan mencari kambing hitam. Yang lebih parah jadi agen kambing hitam. Sementara ibu yang lain ketika anaknya jatuh, dia tidak menyatakan siapa yang salah. Dia semangat ya anaknya. Jatuh, ayo bangun, berusaha untuk bangun, ayo bangun. Jangan ditolong, dia tidak menolong anak itu, tapi menyuruh, bangun, kamu hebat, kamu kuat, kamu siap. Dan lain-lain. Kedepannya apa? Ketika dia salah, ketika dia gagal, dia akan melihat bahwasanya diri saya yang belum siap untuk mendapat sukses. Dia akan berjuang terus, tidak mencari kambing hitam. Banyak kejadian. Kita kadang-kadang anak-anak kita larang main di ruang tamu. Padahal dia senang main di situ. Apa larangan ibunya? Bahasanya biasanya begini. Aduh, jangan main di ruang tamu, ntar kotor. Kalau tamu datang kan nggak enak gitu. Padahal tamunya setahun sekali belum tentu datang tuh. Ya kan, kita setahun sekali kadang-kadang kita nggak nerima tamu. Kalaupun terima tamu dekat nggak jarang di ruang tamu, di dapur kayak di ruang keluarga kayak di mana kayak. Tidak boleh mencoret dinding. Terus di mana saya harus mencoret dinding? Begitu kira-kira anak-anak itu bahasanya. Kalau saya nggak boleh mencoret dimanapun, saya harus belajar untuk mencoret-coret ini untuk membangun motorik saya. Gitu. Perhatikan. Anak-anak, kalau kita suruh ke kiri, dia ke kanan kiri. Itu egonya lagi belajar untuk sebuah eksistensi dirinya. Nah, kita harus sabar itu. Kita harus belajar untuk itu. Ada satu cerita. Ini terjadi pada anak saya. Anak saya kira-kira umur waktu itu TK 4 tahunan lah. Anak nomor 2. Saya nggak tahu punya ide begini. Saya ambil batu,
kecil, sore-sore, saya ambil batu, anak saya melihat, saya cat warna-warni itu batu. Maksud saya untuk ganjal pintu gitu. Tapi saya coba mau tes anak saya, nggak tahu ide situ dari mana datangnya, tapi saya lakukan itu. Saya cat warna-warni itu batu dengan cat minyak. Saya katakan kepada anak saya, "Nak, ini ayah punya. Tolong jangan dipegang ya," gitu. "Ya, ya," gitu. Dah, malam dia tidur, saya letakkan batu. Subuh, saya nggak tahu, saya tapi berpikiran bahwasanya besok pagi pasti dia akan pegang ini. Kebiasaannya begitu, kalau kita larang dia akan melakukan. Jadi sebelum dia bangun, saya cat ulang nih batu. Dia bangun, dia kejar tuh batu, dia pegang. Lengketlah cat ini di tangannya. Dan dia menangis. Berjam-jam dia menangis. Dan saya nggak menghilangkan itu, saya bilang gitu. Ayah kan sudah bilang, ini kan punya ayah, jangan diganggu. Kamu ganggu, sekarang nggak bisa hilang, ayah nggak bisa bersihkan, bagaimana gitu. Saya biarkan menangis. Apa yang terjadi? Dia lihat makanan dalam kulkas, kalau bukan merasa dia punya, padahal keluarga punya, dia nggak berani, dia tanya itu. Aku boleh makan nggak yang ini ya? Padahal kita nggak begitulah di rumah ini. Dia mau baca buku saya saja, dia harus telepon saya kalau saya keluar kota. Ya boleh nggak saya baca buku ayah yang ini gitu. Dia tanya itu. Itu yang terjadi. Jadi kita memang harus cerdas untuk menyikapi anak-anak yang memang lagi sedang tumbuh kembang itu. Karena sangat menentukan karakter berpikirnya. Itulah yang saya bilang. Tahu nggak? Peradaban ini sangat ditentukan oleh usia-usia itu. The Golden Age katanya gitu. Saya nggak tahu The Golden Age itu berapa yang persisnya, tapi saya beranggapan sampai 9 tahun. Ketika ini bisa tercover dengan baik, tumbuh kembang fisiknya tercover dengan baik, dia akan menjadi anak-anak yang betul-betul gampang sekali untuk menjadi manusia yang pikirannya berkesadaran jiwanya. Dia akan tegak pada kebenaran. Dia akan empati, dia akan toleran. Dia akan lebih sabar. Saya yakin itu. Dan saya sudah melakukan itu. Di bawah 9 tahun itu penting sekali. Itulah tonggak peradaban. Jadi hati-hati di usia itu. Kita akan bicarakan nanti tentang apa hubungannya kita dengan anak kita. Dalam konsep hubungan sebuah hubungan anak dan anak dan ayah atau anak dan ibu. Bagaimana hubungannya sesungguhnya? Nanti kita lihat bagaimana tumbuh kembang di spermanya. Tapi bukan dalam episode ini. Tapi intinya tonggak karakter berpikir kita itu sangat ditentukan di usia dalam kandungan hingga umur 9 tahun. Sangat. Ketika ini terampas, ada sih peluang untuk perbaikan sekolah, pendidikan guru dan segala macam, atau pramuka, atau karang taruna, atau apa lagi. Sudah disiapkan oleh leluhur kita. Cuman masalahnya, mampu nggak kita membawa anak kita ini untuk bisa mampu hidup bahagia dalam takdirnya. Ketika kita mampu, maka Tuhan akan memberi bonus juga buat kita. Dan kita akan sampai juga pada takdir kita. Kita memang harus belajar bagaimana membangun komunikasi kepada anak balita itu. Saya merasakan kita belum sampai ke sana. Contoh sederhana. Anak-anak itu selalu merasa diperlakukan tidak adil. Selalu merasa diperlakukan tidak adil. Karena apa? Egonya, nafsunya gitu. Bukan karena dia bersifat begitu, tidak. Memang lagi belajar. Nah, kita nggak pernah koreksi diri kita. Apakah kita sudah merasa adil terhadap anak kita dalam pandangan anak-anak? Kita harus tanyakan itu. Paling nggak 3 bulan sekali, tapi kita tanyakan. Sudah adilkah ayah?
kepada kamu terkait dengan kakak dan adik ini. Kita harus tanya itu. Kalau dia bilang ayah tidak adil, kita harus bisa memberi penjelasan yang masuk di akal dia sehingga dia merasa, oh ayahku ternyata adil, cuman aku aja gitu. Kita harus, itu sampai umur, kalau itu sampai umur 12 tahun ya. Kalau merasa tidak adil. Dan saya pernah riset, saya pernah katakan kemarin, 1000 orang saya tanya, teman-teman saya lah, saya tanya 1000 orang dengan pertanyaan, sederhana pertanyaannya, apakah akur dengan saudara kandungmu? Secara permanen lah, pokoknya kalau saudara lu susah lu bantu, kalau enggak ini, kira-kira gitu. Saudara lu kesulitan lu bantu gitu. Bukan bantu cuma sekedar bantu, tapi totalitas lu bantu, ada nggak? 9% orang lebih menyatakan tidak akur. Artinya apa? Kesalahan pada usia dini tadi. Anak-anak merasa kita nggak adil terhadap dirinya akan terbangkitkan sifat iri dan dengkinya nanti ke depan. Itu yang terjadi. Tapi sama-samalah kita mencari tahu apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kalau kita sudah dapat cucu-cucu kita, sama-samalah kita belajar. Karena banyak kajian-kajian psikologi yang mengarah ke sana. Banyak hal yang membuat anak-anak kita tidak menjadi anak yang menyenangkan. Sampai sini, saudara. Kita ketemu lagi besok dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia.